Makkiyah yang diturunkan di Mekah berarti ya. Ada 36 ayat. Surat Al-Mutaffifin ini surat ke-83. Surat ke-83 di sini ada banyak pembuktian bahwa di dalam Islam itu begitu lengkap mengatur sisi-sisi kehidupan manusia. Dan ini memang diakui ya, di agama-agama lain tuh tidak ada ya. Bukan karena menghina agama lain ya, tetapi aturan yang sampai sedetail itu, Islam itu makanya keliru kalau mengatakan jangan bawa-bawa agama. Kalau terkait agama lain nggak tahu ya, tapi kalau dalam agama Islam itu nggak bisa kita nggak bawa-bawa agama. Karena Islam itu aturan hidup, bukan hanya sekedar way of life atau pandangan hidup, tetapi jalan hidup, tapi ini sebuah rules, sebuah aturan. Makanya agama itu kan artinya tidak gama kocar kacir. Dari bahasa Sanskerta itu. Agama berarti tidak kocar kacir, aturan hidup. Nah itu begitu lengkap. Sekarang gini dulu. Wah ini karena Pak Mukhlisin nyeruput kopi ya, saya ikut nyeruput kopi lah. Nah apa-apa Pak Mukhlisin, nggak apa-apa lanjut. Itu Pak Kru juga mau ngambil kopi. Kenapa lagi agak Mukhlisin persiapan Pak. Lagi. Apalagi agak pilek-pilek dikit. Ayo kita iming-iming Pak Jo. Pak Jo nggak punya kopi dia. Jadi Islam itu begitu lengkap dulu. Sampai cara meludah itu loh. Ini agak pilek ya. Kalau saya agak ngerges itu biasanya penyakit utamanya itu sering meludah. Nah sehingga penataan dipan saya itu harus benar-benar pas karena meludah harus ke kiri di dalam Islam itu. Sehingga kalau misalnya ada tempat sampah untuk meludah kita itu harus ditaruh di sebelah kirinya dipan. Nah, begitu detailnya Islam. Kalau di dalam surat Al-Mutaffifin inilah mengatur tentang timbang. Tidak ada itu. Dalam agama lain diatur sampai segitunya. Sampai cara masuk WC. Sampai di dalamnya doanya seperti apa. Cara ceboknya seperti apa. Kita kalau makan itu tangan apa. Nah, cara makan, bahkan cara mengunyah itu loh ada. Islam itu. Sebegitu lengkapnya dulu. Sehingga orang-orang yang ingin memisahkan agama dari kehidupan itu naif sekali. Naif. Agama juga ngatur politik. Agama itu mbahnya politik. Kata siapa agama bisa dipisahkan dari politik? Tidak bisa. Wong agama itu bicara tentang leadership, tentang kepemimpinan negara, tentang kepemimpinan umat, sampai tentang jabatan itu loh. Islam itu ngatur. Ngatur termasuk jangan meminta jabatan. Kalau kamu meminta, maka kamu akan berdiri dan menanggungnya sendiri. Tetapi kalau kamu dipilih dan terpaksa nggak ada orang lain, maka Allah akan membantu. Dan banyak lain. Nah, di dalam surat Al-Mutaffifin ini, itu membuktikan untuk kesekian kalinya bahwa Islam itu begitu lengkap. Celaka untuk orang-orang yang curang dalam timbangan, dalam takaran. Wailul lil mutaffifin. Nah, kalau dulu itu sampean masih ingat ya, timbangan yang pakai kayak tempat apa itu. Nah, itu kan kalau zaman kecil dulu saya itulah ikut nunggu kios ya. Jadi dulu kami itu punya kios kecil
Namanya kiosnya itu Sudimalah. Sudimalah kiosnya namanya. Tapi kiosnya itu sering habis karena diutang orang. Nah, di situ ada timbangan. Timbangan yang harusnya dulu itu sudah bagus ya. Pemerintah itu punya badan yang bertugas mengatur timbangan. Metalurgi, Gus. Jadi itu khusus untuk mengatur timbangan. Tetapi ya gitu, kadang itu orang yang ingin curang itu lebih pinter itu. Sehingga caranya itu, pemberatnya itu ditaruh di bawahnya takaran itu gitu loh. Kok ada aja, kadang itu hanya sebuah paku loh Pak Wid. Hanya sebuah paku yang ditaruh di situ loh, itu loh. Kalau beras gitu berapa butir, kok ya utun gitu loh untuk sebuah dosa itu. Padahal itu sudah disebut di sini wailun. Apa alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ketika mereka sedang beli dan mintanya dipenuhi timbangannya. Timbangannya minta dipenuhi. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi ketika mereka yang nimbang, ketika mereka yang nimbang, tidak mau, mereka berbuat curang dengan merugikan orang lain. Nah, ini ayo kita maknai lebih luas. Lebih luas gimana? Ini bukan hanya tentang timbangan. Maksudnya begini, kalau saya dan sampean jualan ya, jualan. Kalau kita lagi beli sesuatu, entah laptop, komputer, baju, rumah, mobil, motor, atau apapun lah. Itu kan kita menuntut syarat-syaratnya detail banget. Ini gimana? Kok penyok sebelah sini? Lah ini gimana? Oh, mau macam-macam gitu kan. Tetapi ketika kita jual, lalu kita kemudian bahkan menyembunyikan, ya toh, cacatnya misalnya, laptop atau komputer, dodolan, terutama yang bekas itu. Disembunyikan gimana caranya pada saat jual beli itu nggak kelihatan cacatnya. Itu sama termasuk di sini ini. Masuk di sini ini. Nah, di rumah juga gitu. Jual beli rumah. Oh, ini kalau pas waktu banjir nggak? Oh, enggak, padahal banjir. Sama itu. Itu termasuk mengurangi timbangan. Termasuk curang di dalam kaluhum awazanuhum. Mobil, motor, itu saya dulu pernah kebeliru itu. Waktu masih keren-kerennya motor Honda Tiger itu loh. Kan keren-kerennya sekitar tahun 96, 98 sampai 2000 itu kan keren-kerennya itu motor Tiger 2000 istilahnya. Nah, itu saya beli itu motor. Saya ya beli, masih enak pas beli itu. Ternyata saya pakai 2-3 hari mogok. Ternyata onderdil dalamnya itu sudah wah, hancur. Ternyata ya nggak tahu. Mereka itu punya trik dikasih oli yang agak kental atau gimana gitu loh. Sehingga ketika di tes pertama itu ya memang suara maupun tariannya enak. Tetapi nanti kalau sudah ini ya, waduh. Nah, yang kayak gini nih yang sering terjadi. Tapi saya yakin dulur-dulur yang di sini pedagang-pedagang yang jujur semua lah. Ya. Nah, ini ayo diingatkan, nggak seberapa laba yang diperoleh dengan bohong, tetapi nanti dosanya luar biasa. Ya. Karena nanti di ayat-ayat selanjutnya itu tentang ancaman neraka itu untuk orang-orang yang begitu. Ala yahunnu ulaika annahum mab'utsun. Mereka itu curang dalam hal timbangan, mereka itu curang di dalam takaran atau jual beli apapun. Mereka itu karena menyangka mereka tidak ditanya. Seolah-olah hidup itu ya hanya sekarang ini. Lah ya ini kembali lagi kepada pemahaman yang kurang tertanam tentang akhirat tadi. Nah ini loh dulur yang lagi-lagi
proyek besar ketiga yang dicetuskan Pak Guru Mokhtar di SPMA, kenapa kalimatnya menanamkan? Karena tidak tertanam. Di kalangan para pedagang sendiri juga begitu, toh. Mereka berani mengurangi timbangan. Mereka berani menipu takaran. Itulah karena merasa bahwa nanti nggak ada tanggung jawab. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Padahal jelas di surat Al-Infitar kemarin bicara bahwa apapun yang kamu lakukan, di situ ada kiromang katibin itu. Ayat yang ke-11 itu ya, kemarin dalam surat Al-Infitar itu. Bahwa ada malaikat yang apa? Malaikat al-hafizin, malaikat yang penjaga, kiromang katibin yang mencatat, yang ya'lamuna ma taf'alun, tahu apa yang kamu lakukan. Tahu. Ngelihat terus lah. Kita ini pada saat ngurangi timbangan merasa nggak gitu ya. Nah ini yang ayo kita sekarang di komunitas kita yang kecil ini loh, ayo menanamkan betul bahwa whatever, apapun, any single, setiap detil dari yang kita lakukan itu ditanya semua dulu, semua. Nah ini yang harusnya membuat kita itu lebih hati-hati, lebih wirai di dalam berpikir, berucap, maupun bertindak. Oke. Karena kamu itu nanti, dia begitu itu karena menyangka tidak akan dibangkitkan. Sebuah hari liyaumin azim, hari yang agung sekali. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, ketika manusia berdiri di depan Tuhannya, mempertanggungjawabkan ini loh. Ayo dulu. Yang ngantuk bangun sebentar. Yang ngantuk bangun sebentar. Ayo digoyangkan yang ngantuk. Ini loh. Manusia itu banyak ngira. Terutama yang mengatakan, enggak usah terlalu khawatir tentang akhirat, itu semua sudah dini bla bla. Manusia itu mengira, dikiranya nanti hari berbangkit itu bisa dikendalikan oleh dia. Dia itu ngira nanti bisa bantah gini, bantah gitu kepada Allah, itu dikira gitu. Dia membayangkan hari pembalasan itu dipikir kayak sidang di dunia yang bisa lobi-lobi, kayak dipikir siapa nanti bisa minta bantuan ini itu. Ada yang istilahnya gini, ya ngomong ke saya juga, Gus, nanti saya gandolan sarung jenengan gitu. Ngerti maksudnya? Ya, saya pokoknya ngikut di belakang sampean dengan nggak bisa tuh loh. Ya iya sekarang kita bisa saling, nanti itu nggak bisa. Rasulullah Muhammad SAW satu-satunya yang berhak memberikan syafaat di akhirat. Itu pun tidak semua orang bisa diberi syafaat. Ada itu hadisnya itu. Ketika kamu tidak melaksanakan sunnahku, aku nggak bisa memberi syafaat ke kalian. Loh kalau di level Rasulullah saja masih ada prasyarat untuk mendapat pertolongan, apalagi antar kita. Itu ketika yaqumun nasu lirabbil alamin itu, yang ayat sebelumnya kita pernah kaji itu, laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Dalam surat Al-Kahfi itu jelaskan, oh kamu nanti akan hadir atau menghadapku sendiri-sendiri seperti pertama kali aku ciptakan kalian. Itu loh, apa sendiri? Laqad ji'tumuna furoda. Ya. Ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Ada banyak itu. Di surat Al-An'am, coba dibuka itu. Surat Al-An'am ayat 94. Ya, ketemu.
Jen Gus. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu. Kami tidak melihat pemberi syafaat besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu yang telah lenyap dari kamu, apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Shadaqallahul adzim. Nah, yang dibaca Bu Yayan tadi jelas toh bahwa nanti sampean itu sendiri. Dan apa yang sampean kumpulkan ketinggalan semua katanya gitu. Ketinggalan. Harta, jabatan, ketinggalan semua. Nah, pada saat itu loh kita baru kaget. Kaget karena apa yang kita kumpul-kumpulkan seolah-olah akan membahagiakan dan mengekalkan kita ternyata tidak. Tidak. Nah, itu sama dengan surat Al-Kahfi. Coba dibuka di surat Al-Kahfi ayat 48. Oh. Surat Al-Kahfi ayat 48. Itu ada sama juga tuh. Enggak, coba. Temu monggo. Baca silakan. Al-Kahfi juz 15. Sinius. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Shadaqallahul adzim. Nah, itu persis dengan ayat 4, 5 dan 6 surat Al-Mutaffifin. Akan datang dengan berbaris satu persatu. Alah. Kita akan antri dulur. Antri menghadap Tuhan. Nah, antri menghadap Tuhan itu kalau misalnya orang yang banyak dosa gitu, antri kita ini. Kalau kita lihat antrian sembako gitu aja udah capeknya setengah mati lah. Ini besok itu antrian menghadap Allah sekian miliar manusia satu persatu. Nah, itu jelas. Makanya di situ disebut kamu menyangka tidak akan ada pembalasan. Dan memang kita begitu loh, menyangka tidak ada pembalasan, padahal jelas ada. Maka penanaman keyakinan kita akan pembalasan inilah yang insya Allah akan menjadikan langkah kita itu lebih hati-hati, lebih wirai. Ya, insya Allah begitu loh. Terutama di dalam berpikir, berucap, dan bertindak. Oke, monggo silakan. Kalau ada yang mau diperjelas sambil diseruput kopinya. Silakan. Silakan, monggo. Kalau ada yang mau diperjelas, ditanyakan atau dinyatakan. Masih ada nggak, banyak nggak praktek-praktek kecurangan di dalam jual beli di sekitar kita? Masih? Banyak, Gus. Pertanyaan selanjutnya, Pak W. Kalau masih banyak praktek kecurangan jual beli atau muamalah apapun di sekitar kita, sering nggak kita tergoda untuk ikut begitu? Tergoda minimal. Insya Allah, Gus. Nah,
Soalnya Pak Wid dosen. Nah ini yang pedagang-pedagang dulu. Coba tak tanya. Minimal tergoda ketika melihat margin atau laba yang akan dihasilkan dengan tidak jujur itu begitu besar dibanding dengan margin yang kalau dilakukan dengan jujur. Godaan itu kerap muncul nggak meskipun tidak sampean lakukan? Ayo. Apa Pak Yayan? Kadang-kadang Gus, sering juga muncul. Ayo yang lain. Ini yang itu yang tadi bos toko sandal dan baju. Sekarang bos yang lain, pedagang-pedagang, petani-petani. Godaan, saya ingin mulai dari godaan dulu. Belum sampai praktek. Godaan itu muncul nggak? Biar kita analisis sejak sebelum terjadi. Ayo ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang bingung menyikapi kekurangan timbangan dari pabrik, Gus. Misalnya Bu Supriyatin. Misalnya kalau saya kan jualnya bahan bangunan. Misalnya kawat dalam notanya 1 roll 20 kilo. Ternyata kalau kita timbangin cuma menjadi 18 kilo. Itu seperti itu kenyataannya, Gus. Harusnya berarti kurang 2 kilo. Iya. Kira-kira itu diambil yang supplier pengantar ke situnya atau dari pabriknya? Dari pabriknya, Gus. Oh, berarti yang curang pabriknya ya? Iya. Ya, sampean jual apa adanya sesuai label itu aja. Artinya sampean juga tidak menambah, tidak mengurangi dari pabrik, toh. Iya, Artinya, ya sepanjang kecurangan itu tidak kita yang lakukan. Kalau dari pabrik ya sudah kita jual apa adanya saja. Insya Allah, Gus. Bismillah belajar. Karena seperti misalnya pom bensin itu, saya pernah dengar, enggak tahu mungkin semua atau sebagian, itu setelah di tangkinya yang bawa mobil itu juga sudah dikurangi, dioplos dengan yang lain, begitu masuk ke pom bensin di tangki bawah tanah itu dioplos lagi, katanya sih. Dan hal itu sangat mungkin ya. Nah yang kayak gini ini perlu disadarkan. Mungkin mereka merasa nggak akan ada tanggung jawab karena yang ditakuti adalah yang dihindari hanya petugas dari badan apa tadi, metalurgi tadi. Metalurgi, badan metalurgi itu yang bagian ngetes itu. Nah, ketika mereka ndak ada ya loss. Bahkan ketika mereka ada pun ya kong kali kong bisa aja gitu. Namanya manusia. Ayo berbagi cerita lagi. Mungkin ada yang godaan-godaan muncul seperti apa? Ada, Gus. Gimana Pak Ledul? Kalau pas panen sawit itu belum ditimbang terus berdoa minta hujan lalu kehujanan, betul tuh apa dosa? Lah ini biar kena hujan terus berat gitu ya Pak Le? Iya, soalnya kadang yang pembelinya itu sudah di atas truk itu disiram-siram gitu, Gus. Oh gitu. Iya. Nah, yang kayak gitu yang harus kita hindari. Pokoknya warga kajian ini insya Allah tidak begitu lagi. Paling itu paling kaceknya betul. Kaceknya itu sampai pirang kilo saat trek itu. Nek disiram ambek kalau sama ndak. Aduh, mikrofonnya balik, mikrofonnya mati. Mungkin sampai kintal-kintalan, Gus, kalau di atas truk itu. Oh, makanya. Yang kayak gini nih yang bikin tertarik untuk curang ya karena kintal-kintalan itu. Iya. Ya. Ternyata praktek semacam ini itu sudah sejak 1400 tahun yang lalu loh. Purba sekali praktek kayak gini. Orang modern kok itu dia gimana? Pompa bensin juga, Gus. Iya Pak Bakrul ya. Ya itu cerita teman yang mau beli setelah mempelajari 1 bulan dia bagaimana proses penjualan di SPBU itu. Dia nggak jadi beli. Jadi setelah ditawar terus dia ingin mempelajari 1 bulan. Itu ternyata
nyampurnya itu 50%. Jadi kalau tangki Dex gitu itu 10.000, dicampurnya 5.000 dengan biosolar. 50%. Iya, 50%. Wah, lah itu bukan curang lagi. Ya Itu itu variannya kan jauh, Gus. Jadi kalau dulu 5.150 dengan 10.200 itu sudah 5.050 rupiah per liter dulu. Nah sekarang kan lebih jauh lagi variannya. Bapak-bapak merasakan enggak kalau Pertalite itu sekarang lebih boros itu? Merasakan. Oh, boros Pak Wid. Jelas itu, Gus. Nah itu kalau itu menurut saya bukan karena oplosan pom bensin, karena memang dari sononya, dari mulai komisarisnya itu. Nah, jadi memang sengaja untuk Iya. dibuat boros kemungkinan. Sangat mungkin itu, sangat mungkin. Sekarang kalau dari Bali ke Jawa itu dulu antara 350 itu udah lebih sampai Lamongan itu. Sekarang ini enggak cukup, 450 minimal itu. Sampai 500 apalagi dengan kenaikan. Nah, kemarin Surabaya Jogja 700, Gus. Yang fakta begini, Gus. Soal Gimana, bensin ya. Yang fakta itu soal bensin. Jadi tahun 2003 itu Pertamina pernah menyatakan bahwa BBM itu bebas timbal. Nah, dari hasil penelitian yang penemu filter ABGS itu ternyata bukan lagi ada tapi lewat ambang batas. Jadi seperti sekarang masalah, ya saya karena mengetahui sedikit tentang itu, saya berani menceritakan. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa timbal itu bukannya tidak ada lagi, justru lebih atau melewati ambang batas. Nah itu yang sekarang ini ya, jadi cerita penemu filter ABGS itu pernah dikejar Pertamina karena dia mengatakan bahwa itu lewat ambang batas. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya Pertamina mengingkari perjanjian atau pernyataan tahun 2003 itu. Ya itulah. Terutama ya terakhir ini, Bapak. Iya. Ya, kembali ke pokok bahasan kita. Ini berarti sudah melanda ya, mulai dari korporasi yang big korporasi kayak Pertamina atau apapun, sampai ke yang menengah misalnya di sawit atau di tambang, sampai ke yang paling kecil orang jualan brambang. Nah ini yang godaan ini mesti muncul dulu. Karena apa? Yaitu tadi wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu mencintai harta itu dengan cinta yang berlebihan sampai mengaburkan pertimbangan moral, pertimbangan agama, apalagi pertimbangan akhirat yang nggak kelihatan. Nah ini yang ayo sampean dan saya cerdas spiritual untuk kirai bahwa apapun yang kita lihat itu meskipun nggak dilihat oleh badan metalurgi atau mungkin pembeli sawit nggak tahu, tapi ya Allah tahu ada kiromang katibin tadi. Itu yang harus sudahlah, paling terpautnya 1-2 juta misalnya, apalagi kalau timbangan kecil itu terpautnya 10.000 20.000. Kalau jual beli motor atau mobil paling terpautnya 1-2 juta misalnya. Nah ini yang ayo jual beli yang apa adanya aja lah. Saya diajarin itu Pak Guru Mokhtar itu dulu mulai dari jual beli motor, sepeda, jual beli jam, bahkan jual beli emas loh Pak Guru itu. Jual beli emas juga. Itu ya begitu, apa adanya. Tidak ada. Paling banter ya itu tadi, kalau ada nerima sepeda yang begini lalu malah ditambahi dengan aksesori ini, aksesori itu, sehingga nanti nambah harga jualnya. Begitu, bukan kok malah mengurangi, apalagi malah mencurangi. Nah ini yang ternyata ya alhamdulillah rezeki ya
ada, mengalir kok. Kita ini seringkali ditipu oleh angan-angan kosong bahwa nanti kamu begini, nanti makin banyak dan lain sebagainya. Insya Allah dengan berdagang jujur, berbisnis jujur, jangan ikut yang gini. Zaman wis edan, yen ora edan ora keduman. Ora komanan. Ndak usah. Kita sak beja-bejane wong edan tetep bejo wong sing eling lan waspada. Jadi seuntung-untungnya orang edan tetap lebih untung orang yang ingat dan waspada. Di zaman yang edan semacam ini hampir semua ikut edan. Saya akhiri kajian kita dengan begini dulu. Kembali lagi bahwa memang perahu yang sedang dikayuh SBMAA ini mengarah ke barat ketika arusnya mengarah ke timur. Sehingga melawan arus. Kenapa? Karena yang biasanya mengikuti arus hanya beberapa hal. Apa coba? Sampah, benda mati, atau apa? Maka ketika yang melawan arus pasti adalah ikan dan makhluk-makhluk hidup. Kita yuk menghidupkan pikiran kita dengan tanaman akhirat. Supaya apa? Meskipun ketika kita melawan arus, tidak khawatir. Insya Allah justru itu yang selamat. Di antara ketika arus dunia sudah begitu edan semacam ini, melawan arus justru pilihan paling niscaya. Saya rasa itu dulu kajian kita. Alhamdulillah. Tetap semangat. Ini mendung terus ini di tempat saya ini. Saya pilek, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita. Mudah-mudahan dulu semua juga dalam keadaan sehat ya. Sehat. Alhamdulillah Gus, musim pilek. Musim pilek ini, tetapi insya Allah nanti kalau dikasih air hangat itu aja 1-2 gelas itu insya Allah udah. Apalagi kalau kasih kopi ya Bang Muhsin ya. Kopinya elemen gini Bang Muhsin, kopi elemen 7 elemen namanya, kopi 7 elemen, kopi herbal ini. SPMA produksi kopi gitu Gus. Siapa Pak? SPMA. Oh iya. Kalau produksi kopi kita sudah punya lahannya di Oku Selatan itu di atas sekian 1000 DPL. Udah jaringan masuk itu. Nah itu bisa dikembangkan nanti, insya Allah lah. Amin. Nanti kalau dikunjungi dulu. Semangat, sehat ya, jaga kesehatan. Perjuangan kita masih panjang. Amin. Insya Allah. Amin. Dan Allah merahmati kita. Kita dalam sakti wilayah. Amin. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Amin. Allahumma atina Amin. Amin. Anal bala wal waba fadal hasdina wa nasina. Amin. Amin. Rabbana wa la taj'alna kama. Amin. Amin. Rabbana waktub lana syahidina wa la tuzigh qulubana. Amin. 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 Rabbana Saya apa, Mbak? Rabbana ja'alna Saya apa? Amin. Rabbi firli wa la akhi wa la ahli wa la azwaji wa la dhurriyyatina wa la ashabina wa la Amin. 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 Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an.